juga Islam, tapi kita tahu diri. Kita tinggal di Indonesia. Ya, kalau ada yang kayak gitu suruh balik ke Arab sana. Ya, nggak usah di Arab ya, dimanapun. Ya, terserah lah. Nggak boleh seperti itu di Indonesia. Titik. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sampein, ya. Karena nanti kita juga akan bikin kesepakatan sama banyak orang. Kalau sampai orang itu tidak diapa-apain, berarti nggak benar. Orang tersebut harus dipecat. Saya orang HRD harus dipecat orang kayak gitu. Ya, sampaikan ke manajemen ya. Dan saya secara pribadi ingin, kami sudah kembangkan dalam beberapa hal menyangkut soal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok. Secara pribadi, kita bersepakat atau tidak, saya tidak menganggap forum ini untuk itu. Secara pribadi, saya ingin itu digunakan untuk mengalahkan Pak Ahok. Ya, baru kemarin rasanya saya seolah-olah ada yang bertanya kenapa harus Pak Ahok dikalahkan. Buat saya, pemimpin yang terlalu arogan, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, tidak menarik, kurang berharga, dan tidak layak. Ormas yang mungkin dia bukan hanya sekedar mengkritik, tapi membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya ideologi Pancasila. Nah, yang begini kita harus luruskan gitu loh. Bisa dengan cara soft approach, pendekatan, dialog, komunikasi pada mereka. Bisa juga dengan menggunakan sanksi. Sanksi administratifnya ya pembubaran, ya. Sanksi pidana kalau melakukan pidana, pengerusakan segala macam ya kita tangkap, proses hukum. Bahkan bisa dikenakan tindak pidana korporasi. Aktif dan substantif itu lalu disimpulkan FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar, dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami, dan Menteri Agama nanti akan mendalaminya dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi. Pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak ada sama sekali. Nah, untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Nah, kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya serahkan kepada Menteri Agama, kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan diprosesnya, akan diklarifikasi sejelasnya. Kalau memang FPI itu telah membuat pernyataan setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan. Tapi tentu saja kami akan coba dalami lebih jauh sesuai pernyataannya itu, pernyataan dibuat dengan materai, dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat sebagaimana disampaikan. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Saat ini saya dan kawan-kawan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia, tapi kalau cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Insya Allah saya bisa pulang dengan aman, tenang, damai, tidak ada persoalan, karena kita tidak suka kerusuhan dan kita tidak suka kegaduhan. Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal. Tapi tidak usah khawatir, saya masih terus berusaha bersama kawan-kawan di sini bagaimana cekal ini segera dicabut sehingga saya bisa segera pulang ke Indonesia, dan saya akan ikut insya Allah pada acara 212 yang akan datang. Ya, nanti kita tata lagi. Oh, masyarakat yang di bawah kan udah tenang-tenang aja, jangan elitnya yang ribut sendiri. Syarat itu gimana Pak? Tidak diakomodasi syarat yang memulangkan Habib Rizik Pak. Ya, siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Pergi-pergi sendiri, pulangin gimana sih?
Memangnya kita yang ngusir kan enggak. Mau pergi sendiri kok. Kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja Pak. Iya pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, akan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Masih di klarifikasi. Kalau sudah kelar ya tentu masuk. Ya, saya kira itu saja. Kita menunggu klarifikasinya. Oke, itu nanti ada mekanismenya. Kan sudah ada aturannya. Ada undang-undangnya yang dianggap tentu menyimpang, tentu ada prosesnya. BI dengan ADART tahun 2013 ya mungkin oke, tapi sejak tahun 2018 sudah ada undang-undang keormasan. Kita cocokkan bersama-sama apa sesuai dengan itu atau tidak. Kalau tidak ya kita harus tegakkan aturan-aturan. Final ngajukan akan aja ditimbang. Memang kemudian akan ada proses lanjut, ya silakan dalam proses lanjut. Iya kalau kami, tapi tetap saja kami kan dengan dia tetap mereka apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan. Saya pendapat misalnya dikatakan tadi kan ada apa Mendagri mengatakan kan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia. Bisa enggak Anda mengubah ini menjadi begini gitu. Sehingga jangan juga kita kemudian asal-asalan lah. Saya rasa pasti ada mekanisme dan aturan yang harus ditempuh dan kita nggak mau asal-asalan, namun memang harus dilakukan secara benar. Kan bukan hanya soal kesetiaan terhadap Pancasila. Di dalam undang-undang tentang organisasi atau tentang ormas itu juga disebutkan bahwa ormas itu tidak boleh ya memfungsikan dirinya seperti penegak hukum, ya berfungsi sebagai keamanan gitu. Jadi kami tentu berharap bahwa dalam hal memberikan izin terhadap keberadaan organisasi seperti FPI ya harus mengacu kepada undang-undang. Hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Ormas itu, ini tolong kalau bicara ormas, rekan-rekan jangan bicara ormas yang lagi kita rame-rame ini. Ormas itu, ini tolong dicatat. Ormas itu lahir dengan adanya sistem negara, nation state. Semenjak revolusi Prancis. Kerajaan hilang, kemudian diganti dengan munculnya negara bangsa yang dipimpin oleh presiden. Nah, untuk membalance, menyeimbangi dominasi negara supaya nanti tidak menjadi otoriter, maka muncullah namanya civil society, masyarakat sipil. Salah satu wujud masyarakat sipil itu adalah kebebasan untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul. Namanya boleh membentuk ormas, organisasi massa, organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi ini bukan hanya bergerak di bidang politik saja. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, di bidang ekonomi. Ada juga yang di bidang politik, ada juga yang di bidang ideologi, macam-macam. Warnanya banyak sekali. Ini penting ormas ini untuk apa? Untuk menjadi penyeimbang dari dominasi
negara supaya tidak mengarah kepada negara otoriter. Untuk urgensinya, Pak? Nah, apanya? Urgensinya kenapa? Degradingnya sekarang? Begini, dalam perjalanannya ada ormas yang positif. Artinya mampu paralel mendorong selain mengkritik kepada mengkritik pemerintah, ya. Tapi juga ada juga yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah tanpa menghilangkan independensinya. Di bidang kesehatan yang kemarin kita berikan penghargaan, di bidang lingkungan banyak sekali. Nah, ini kita dorong. Ini bagus ini muncul. Nah, tapi ada juga ormas yang mungkin dia bukan hanya sekedar mengkritik, tapi membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Misalnya ideologi Pancasila. Nah, yang begini kita harus luruskan gitu. Bisa dengan cara soft approach, pendekatan, dialog, komunikasi pada mereka. Bisa juga dengan menggunakan sanksi administratifnya ya pemugaran, ya. Sanksi pidana kalau melakukan pidana, pengerusakan segala macam ya kita tangkap, proses hukum. Bahkan bisa dikenakan tindak pidana korporasi. Pak, kalau ada pengelompokan kayak gitu siapa yang akan menilai, Pak? Yang akan ada tim khusus atau gimana? Ada Dirjen Polhumnya ini, dia membawahi masalah ormas. Tapi yang tidak berbadan hukum kita yang menangani. Yang berbadan hukum itu terdaftarnya di Kumham. Ya, cukup ya. Cukup. Masih yang berkomen setelah para Menko Polhukam nanti mengumpulkan semua instansi yang terkait. Beliaulah nanti ya. Biarkan Menko Polhukam yang menjelaskan. Tapi Kemendagri sudah menerima surat rekomendasi dari Kementerian terkait dengan itu. Iya, ada kita terima rekomendasi seperti itu. Dan substantif itu lalu disimpulkan FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami dan Menteri Agama nanti akan mendalaminya dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali. Nah, untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Nah, kalau memang ada bukti sekecil apapun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia, ya serahkan kepada Menteri Agama, kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan diprosesnya, akan diklarifikasi sejelasnya. Kalau memang itu telah membuat pernyataan setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan. Tapi tentu saja kami akan coba dalami lebih jauh sesuai pernyataannya itu, pernyataan dibuat di bawah materai, dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat bagaimana disampaikan. Saya dan kawan-kawan yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi. Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh kerabat dan sahabat bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 1 Syawal tahun 1439, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia, tapi kalau cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan telah berusaha selama 1,5 tahun ini memberi pengertian, membujuk pemerintah Saudi agar mereka bisa mencabut cekalnya agar saya kembali ke Indonesia, tapi pemerintah Saudi belum mengabulkannya. Alasan mereka untuk menjaga keamanan saya, karena mereka juga melihat yaitu tentang fenomena perpolitikan yang ada di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Walaupun saya terus berusaha meyakinkan, insya Allah saya bisa pulang dengan aman, tenang, damai, tidak ada persoalan, karena kita tidak suka kerusuhan dan kita tidak suka kegaduhan. Akan tetapi apa yang kami sampaikan kepada pemerintah Saudi belum membuat mereka tenang. Mereka masih khawatir tentang keselamatan saya dan keluarga. Nah, karena itu dalam hal ini saya ingin ingatkan kepada semua yang ada sekali lagi
bahwa memang saya dicekal oleh pemerintah Saudi, tapi atas permintaan pemerintah Indonesia. Justru pemerintah Saudi siap untuk melepaskan cekal tersebut kalau ada jaminan bahwa kepulangan saya itu aman, damai, tenang, karena pemerintah Saudi juga tidak ingin disalahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi yang selama 2,5 tahun saya berada di Mekah ini, mereka tidak pernah mengganggu saya. Saya hidup di sini aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah. Dan mereka setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan keamanan tersebut dari pihak Indonesia. Sementara saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa pulang kapan saja dan insya Allah tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi mereka perlu untuk jaminan itu datang dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal karena alasan politik, karena saya diinginkan oleh pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang baru lalu. Mereka menginginkan saat Pilpres digelar saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar, karena bagi mereka saya merupakan ancaman. Itu menurut penilaian mereka, sehingga mereka mengganggu dan mengusik hak asasi saya, sehingga sampai saat ini saya masih dicekal. Tapi tidak usah khawatir, saya masih terus berusaha bersama kawan-kawan di sini bagaimana cekal ini segera dicabut sehingga saya bisa segera pulang ke Indonesia, dan saya akan ikut insya Allah pada acara 212 yang akan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok, gantung si Ahok.